Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 281 diculik. Setelah bersama Wei Tao beberapa hari ini, Geng Sanxian merasa nilainya meningkat pesat, dan dia tidak lagi memandang rendah Xiao Lei. Xiao Lei tertegun. Melihat ekspresi Geng Sanxian, ia mengumpat dalam hati, tetapi ia tetap memberikan nomor telepon Su Yuqi. Dengan nomor telepon Su Yuqi, Geng Sanxian menghubunginya secara langsung. Saat ini, Su Yuqi sedang duduk di halaman rumahnya, bosan dan tidak senang. Chen Ping sialan itu, sudah berhari-hari dan dia belum datang. Apa dia menyalahkanku atas apa yang kukatakan padanya terakhir kali? Su Yuqi merasa bimbang. Ia ingin menemukan Chen Ping, tetapi ia juga berharap Chen Ping akan berinisiatif untuk menemukannya. Mentalitas yang kontradiktif ini membuat Su Yuqi kesal. Saat itu, ponselnya berdering. Su Yuqi mengira Chen Ping yang menelepon, jadi ia mengangkatnya dengan gembira. Tetapi ternyata nomornya tidak dikenal. Halo, Su Yuqi menjawab telepon. Su Yuqi, saya Geng Sanxian, saya di Jalan Feng Huang nomor 17 sekarang. Saya ingin bertemu Anda dan berbicara tentang Chen Ping. Begitu telepon tersambung, Geng Sanxian berbicara langsung dengan nada arogan, sama sekali tidak menanggapi Su Yuqi dengan serius. Jika hal ini terjadi di masa lalu, bahkan jika Geng Sanxian memiliki keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani berbicara kepada Su Yuqi seperti ini. Sekarang setelah dia mengikuti Wei Tao, Geng Sanxian menjadi jauh lebih berani. Kalau kau biarkan aku pergi, aku akan pergi. Kau pikir kau siapa? Su Yuqi kesal dengan nada bicara Geng Sanxian. Su Yuqi, kalau kamu takut, jangan datang. Setelah Geng Sanxian selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Su Yuqi menjawab. Su Yuqi mendengarkan nada sibuk di telepon dan wajahnya memerah karena marah. Apa yang kau pamerkan? Aku ingin melihat apa yang kau tawarkan. Su Yuqi bangkit dan pergi ke Jalan Feng Huang. Ketika Su Yuqi bergegas ke Jalan Feng Huang, dia melihat Geng Sanxian menunggunya. Katakan padaku, apa yang ingin kau ceritakan tentang Chen Ping? Su Yuqi keluar dari mobil dan bertanya pada Geng Sanxian dengan wajah dingin. Aku ingin memberitahumu bahwa Chen Ping akan segera meninggal. Geng Sanxian tiba-tiba tersenyum sinis. Su Yuqi menatap Geng Sanxian dan terkejut. Ia memelototinya dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Chen Ping mati? Dia tidak bicara omong kosong. Chen Ping benar-benar sekarat, karena aku akan segera membunuhnya. Pada saat ini, Xiao Lei keluar dengan 2 pengawal dari keluarga Wei. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, Su Yuqi sangat ketakutan hingga ia mundur selangkah. Ia merasa ada yang tidak beres. Kau akan tahu apa yang akan kita lakukan sebentar lagi. Xiao Lei mengangkat sudut mulutnya. Tangkap dia. Kedua pengawal itu melangkah maju dan menangkap Su Yuqi, lalu memukulnya hingga pingsan dengan pisau. Lalu dia mengenakan karung, melemparkan Su Yuqi ke dalam bagasi dan pergi. Geng Sanxian menatap mobil yang melaju pergi dan mencibir. Tawanya terdengar sangat menyeramkan. Di villa di puncak Gunung Panlong, Chen Ping telah berkonsentrasi berlatih dan menyempurnakan Xiao Huandan akhir-akhir ini. Pada saat ini, ponsel Chen Ping tiba-tiba berdering. Setelah menjawab telepon, suara cemas Su Wenzong terdengar. Chen Ping, apakah Yuqi bersamamu? Dia tidak ada di sini. Ada apa? Chen Ping mengerutkan kening. Kasihan, Yuqi hilang. Aku sudah menghubunginya, tapi tidak ada yang menjawab. Mobilnya juga tidak ada di rumah. Dia tidak pernah bertingkah seperti ini. Su Wenzong berkata dengan cemas, Paman, jangan khawatir, aku akan segera ke sana.
Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung berdiri dan bergegas menuju keluarga Su. Dalam perjalanan, Chen Ping menelepon Su Yuki beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, Chen Ping memiliki firasat buruk di hatinya dan segera memanggil Lin Tianhu. Lin Tianhu, kerahkan semua pasukanmu sekarang juga dan cari Su Yuki di seluruh kota. Awasi mobilnya. Suara Chen Ping sedingin es. Bab 282 Aku akan melawanmu. Lin Tianhu tidak berani bertanya lebih lanjut, dan segera mengerahkan seluruh aula Juyi dan orang-orang dari geng Naga Merah yang baru saja direkrutnya. Ribuan orang menyebar ke seluruh Hongcheng dan mulai mencari Su Yuki. Chen Ping segera tiba di villa keluarga Su. Su Wenzong mondar-mandir dengan cemas di halaman. Ketika melihat Chen Ping datang, ia segera menyambutnya. Paman, jangan khawatir. Aku sudah meminta Lin Tianhu untuk menyebarkan semua orang. Kita akan segera mendapat kabar. Chen Ping menghibur Su Wenzong, mungkin dia pergi bermain dan lupa ponselnya di mobil. Su Wenzong hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, tetapi firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, Lin Tianhu menelepon dan memberitahu Chen Ping bahwa mobilnya ditemukan di Jalan Feng Huang. Tetapi tidak ada orang di sana dan tidak ada kamera pengawas di sekitar. Lin Tianhu bertanya-tanya dan diberitahu bahwa dia melihat seseorang membawa Su Yuki pergi. Ledakan, mendengar perkataan Lin Tianhu, kepala Chen Ping serasa mau meledak, dan aura pembunuh yang haus darah di tubuhnya langsung memancar keluar. Saat ini, Chen Ping bagaikan dewa kematian, matanya memerah. Chen Ping, ada apa dengan Yuki? Melihat penampilan Chen Ping, jantung Su Wenzong berdebar kencang. Paman, apakah ada orang di rumah yang melihat Yuki ketika dia pergi keluar? Chen Ping bertanya pada Su Wenzong. Ya, seorang pelayan mengatakan bahwa Yuki pergi dengan marah setelah menerima panggilan telepon. Jawab Su Wenzong, Paman, istirahatlah yang cukup di rumah. Aku akan mencari Yuki kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari villa keluarga Su. Pada saat ini, Lin Tianhu juga tiba. Chen Ping masuk ke mobil Lin Tianhu dan langsung menuju aula bisnis. Chen Ping ingin mencari tahu siapa yang menelepon Su Yuki terakhir kali. Panggilan ini pasti terkait dengan hilangnya Su Yuki. Mengandalkan reputasi Lin Tianhu, ia segera menemukan nomor telepon terakhir yang menghubungi Su Yuki. Melihat nomor yang familiar itu, mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Istana, nomor siapa ini? Lin Tianhu bertanya. Ayo pergi ke rumah geng Sanshan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia bersandar di kursi penumpang dan memejamkan mata sedikit. Lin Tianhu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan mengutuk. Beraninya wanita jalang ini mempertahankan kebiasaan buruknya. Dengan menginjak pedal gas, mobil itu melaju menuju rumah geng Sanshan. Geng Sanshan mempermalukan Chen Ping berulang kali, tetapi Chen Ping tidak membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka pria ini akan menjadi semakin agresif. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah geng Sanshan. Lin Tianhu mengikuti Chen Ping keluar dari mobil dan membunyikan bel pintu. Siapa itu? Ibu geng Sanshan, Jia Meili, keluar mengenakan congsam. Ketika dia membuka pintu dan menemukan Chen Ping dan Lin Tianhu, Jia Meili tercengang. Chen Ping, kamu, apa yang kamu lakukan di rumahku? Di mana geng Sanshan? Biarkan dia keluar. Chen Ping bertanya dengan ekspresi muram. Dia tidak di rumah. Apa yang ingin kau lakukan? Tatapan Jia Meili mengelak, dan dia jelas berbohong. Sialan, bawa jalang itu keluar dari sini. Lin Tianhu melangkah maju, mencengkeram kerah Jia Meili, dan mengangkatnya. Ini benar-benar membuat Jia Meili takut. Hentikan, biarkan ibuku pergi. Pada saat ini,
Geng Sanxian bergegas keluar ruangan. Chen Ping, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau mengenal Lin Tianhu. Aku sekarang bawahan Tuan Wei. Beraninya kau menyinggung keluarga Wei di ibu kota provinsi. Geng Sanxian bertanya pada Chen Ping dengan tatapan angkuh. Bang, tanpa ragu, Chen Ping melangkah maju dan menamparkan wajah Geng Sanxian dengan keras. Geng Sanxian langsung pusing dan beberapa giginya rontok. Chen Ping, jika kau berani memukul putriku, aku akan melawanmu. Ketika Jia Meili melihat Geng Sanxian dipukuli, dia berteriak putus asa. Lin Tianhu meninju wajah Jia Meili, menyebabkan mulutnya menyemburkan darah dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 283. Biarlah semua orang dikuburkan. Chen Ping melangkah maju dan menjambak rambut Geng Sanxian, lalu bertanya dengan ekspresi membunuh di wajahnya, "Di mana Yuki?" Geng Sanxian menatap Chen Ping dengan saksama, matanya dipenuhi amarah saat dia berkata, "Chen Ping, jika kau berani memukulku, Tuan Wei tidak akan membiarkanmu pergi." Bang, 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 Chen Ping menamparkan Geng Sanxian beberapa kali berturut-turut, dan wajahnya langsung berubah menjadi kepala babi, dengan hanya beberapa gigi tersisa di mulutnya. Aku akan bertanya lagi, di mana Yuki? Pada saat ini, Geng Sanxian menatap mata Chen Ping yang penuh dengan niat membunuh dan akhirnya merasa sedikit takut. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu di mana Su Yuki berada? Chen Ping mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Geng Sanxian begitu keras kepala. Lin Tianhu, lawan aku. Chen Ping melepaskan Geng Sanxian dan memberi perintah langsung kepada Lin Tianhu. Lin Tianhu mengangguk, melangkah maju dan menendang Geng Sanxian ke tanah, diikuti dengan serangkaian pukulan dan tendangan, yang membuat wajah Geng Sanxian berubah bentuk. Aku bilang, Geng Sanxian dipukuli sampai mati, dengan luka di sekujur tubuhnya dan lengan serta kakinya patah. Chen Ping perlahan berjongkok dan menatap Geng Sanxian yang terluka tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Aku hanya tahu Su Yuki dibawa pergi oleh Xiao Lei. Aku menelepon untuk memancing Su Yuki keluar. Dan orang di balik semua ini adalah Wei Tao. Tapi aku benar-benar tidak tahu kemana mereka membawa Su Yuki. Geng Sanxian berbicara dengan lemah, matanya penuh ketakutan. Karena dia tahu jika dia tidak memberitahunya, Chen Ping benar-benar akan memukulinya sampai mati. Chen Ping mengerutkan kening. Su Yuki dibawa pergi oleh Xiao Lei dan Wei Tao. Nasibnya sudah bisa ditebak. Chen Ping tidak berani memikirkannya lagi. Xiao Lei, aku mengampuni nyawamu, tapi kau memilih untuk mati. Chen Ping dipenuhi aura pembunuh. Bahkan Geng Sanxian pun bisa merasakan aura pembunuh dari Chen Ping dan gemetar. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Tianhu bertanya. Kirim orang untuk mengepung keluarga Xiao. Jangan biarkan siapapun dari keluarga Xiao lolos. Chen Ping berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin di tubuhnya terus meningkat. Aku mengerti. Lin Tianhu mengangguk dan segera memanggil untuk mengirim orang mengepung keluarga Xiao. Tidak apa-apa kalau Yuki baik-baik saja. Kalau tidak aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Setelah Chen Ping mengucapkan beberapa kata kasar, dia masuk ke mobil dan pergi, langsung menuju keluarga Xiao. Di bangunan pabrik terbengkalai di pinggiran Hongcheng, Wei Tao duduk di kursi, memegang sebatang rokok, mengagumi Su Yuki yang sedang tidur. Indah, sangat indah, Wei Tao kelihatannya mesum. Tuan Wei, haruskah kita memberitahu Chen Ping untuk datang? Xiao Lei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia berharap bisa membunuh Chen Ping sesegera mungkin untuk menghindari masalah lebih lanjut. Keluar, aku akan memberitahumu saat aku memberitahu Chen Ping. Wei Tao menatap Xiao Lei dengan dingin, dan Xiao Lei begitu takut hingga dia segera mundur. Tak lama kemudian, Su Yuki terbangun,
Saat melihat dirinya diikat, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Yuki, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang ke sini hanya untuk mengobrol baik-baik denganmu. Melihat Su Yuki bangun, Wei Tao berkata tergesa-gesa. Wei Tao, wajah Su Yuki dipenuhi keterkejutan. Kenapa kau menangkapku? Tidak, kau salah paham. Xiao Lei lah yang menangkapmu. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu, kata Wei Tao sambil melangkah maju dan melepaskan tali Su Yuki. Melihat Wei Tao melepaskan tali untuknya, Su Yuki merasa lega dan wajahnya tampak lebih baik. Apa yang terjadi? Tanya Su Yuki sambil menggerakkan pergelangan tangannya. Xiao Lei masih marah pada Chen Ping, jadi dia menangkapmu dan ingin memancing Chen Ping dan membunuhnya. Wei Tao menjelaskan. Mendengar ini, Su Yuki langsung panik. Wei Tao, cepat panggil aku. Aku ingin menelepon Chen Ping. Aku tidak boleh membiarkannya tertipu. Wei Tao menatap ekspresi gugup Su Yuki, dan secercah kecemburuan terpancar di matanya. Dia hanya seorang tahanan. Apa kau begitu peduli padanya? Bab 284. Siapa yang ingin kau tipu? Su Yuki tertegun. Melihat ekspresi Wei Tao, ia merasakan firasat buruk di hatinya dan bertanya, Wei Tao, apa maksudmu? Apa maksudmu? Wajah Wei Tao berubah sedikit garang. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun, dan kau tak pernah memberiku kesempatan. Sekarang kau telah jatuh cinta pada seorang tawanan. Apa salahku dibandingkan Chen Ping itu? Wei Tao meraung dan mencengkeram lengan Su Yuki erat-erat. Wei Tao, siapa yang memberitahumu semua ini? Su Yuki akhirnya mengerti bahwa Wei Tao, yang berada jauh di ibu kota provinsi, sebenarnya tahu apa yang terjadi baru-baru ini di Hongcheng. Seseorang pasti telah memberitahunya. Jangan khawatir tentang itu, katakan padaku, apa sebenarnya yang membuatku lebih rendah dari Chen Ping? Wei Tao meningkatkan kekuatan tangannya sedikit lagi, yang membuat Su Yuki merasa sakit dan mengerutkan kening. Lepaskan aku, kau menyakitiku, kau sama sekali bukan tandingannya. Su Yuki menatap Wei Tao dengan jijik. Jalang, kata Wei Tao, lalu menamparkan wajah Su Yuki. Wajah Su Yuki langsung memerah. Sudah kubilang, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan Chen Pingmu mati di tanganku. Tak seorang pun boleh merebut wanitaku, Wei Tao, dariku. Wei Tao melotot dan menggertakkan giginya. Wei Tao, jika kamu berani menyentuh Chen Ping, aku tidak akan memaafkanmu. Su Yuki berteriak dengan marah. Semakin kau bertindak seperti ini, semakin aku akan menyiksa orang ini. Setelah Wei Tao selesai berbicara, dia keluar ruangan dan membanting pintu. Wei Tao, lepaskan aku, jika kau berani menyentuh Chen Ping, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Su Yuki menggedor-gedor pintu dengan putus asa, tetapi tidak ada gunanya. Akhirnya, Su Yuki merasa lelah menghancurkan barang-barang, jadi dia bersandar ke dinding dan diam-diam berdoa untuk Chen Ping. Chen Ping, tolong jangan datang. Di sisi lain, Xiao Yan, sebagai kepala keluarga Xiao, sedang mengadakan rapat di rumah. Ia memberikan 2 perusahaan real estate kepada Chen Ping. Meskipun menyelamatkan keluarga Xiao, hal itu juga menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Xiao. 2 perusahaan real estate, yang menyumbang hampir separuh aset keluarga Xiao, dilelang begitu saja. Meskipun Sui tidak mau, ia tidak punya pilihan. Mulai sekarang, semua anggota keluarga Xiao harus menjaga privasi saat berada di luar. Keluarga Xiao kita sudah tidak sama lagi seperti dulu. Kita juga perlu melakukan beberapa penyesuaian dalam pengaturan kepegawaian kita. Xiao Yan duduk di kursi utama dan berbicara kepada semua orang di keluarga Xiao dengan ekspresi serius. Tuan, ini buruk, seseorang telah mengepung keluarga Xiao. Pada saat ini,
Seorang pelayan berlari masuk dengan tergesa-gesa dan melapor dengan cemas. Siapa itu? Xiao Yan langsung marah. Meskipun keluarga Xiao Ku berbeda dari sebelumnya, kami tidak akan membiarkan orang lain menindas kami. Ikut aku dan lihat. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, semua orang di keluarga Xiao berdiri dan berjalan keluar. Namun, tepat saat ia keluar, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya yang marah. Jadi, Tuan Chen dan Tuan Tiger, cepat masuk. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia memelototi pelayan itu dengan tajam. Laporan sialan ini bahkan tidak memberikan detail yang cukup. Kau seharusnya tahu bahwa Chen Ping dan Lin Tianhu ada di sini. Sekalipun ia punya nyali, mereka tidak akan berani bersikap mengancam seperti itu. Pelayan itu juga tampak polos. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yan bergegas keluar dengan marah bersama anak buahnya. Wajah Chen Ping dingin dan tidak senang, sementara mata Lin Tianhu berkilat penuh niat membunuh. Ia berkata kepada Xiao Yan, "Di mana putramu, Xiao Lei? Keluarkan dia." Mendengar ini, Xiao Yan langsung berdebar kencang. Ia tahu pasti putranya yang membuat masalah lagi. "Tuan Hu, putra saya tidak ada di rumah. Saya baru saja meminta seseorang untuk menghubunginya, tetapi dia tidak bisa dihubungi sama sekali." Xiao Yan gemetar seluruh tubuhnya. Dia memang baru saja menghubungi Xiao Lei. Lagi pula, tidak pantas jika Xiao Lei tidak hadir di pertemuan keluarga. Namun, dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Jadi Xiao Yan tidak menunggunya. "Siapa sebenarnya yang ingin kau tipu?" Lin Tianhu melangkah maju dan mengangkat Xiao Yan. Bab 285 mempersiapkan akhir. "Tuan Hu, aku benar-benar tidak berbohong. Aku benar-benar tidak bisa menghubungi putraku. Demi Tuhan." Xiao Yan sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan tubuhnya bergetar hebat. "Lin Tianhu, lepaskan dia." Chen Ping melihat bahwa Xiao Yan memang tidak berbohong. Lin Tianhu melepaskan Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan menghela napas lega. Ia lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Chen, Tuan Hu, apa yang telah dilakukan putraku yang pemberontak hingga menyinggung kalian berdua?" Xiao Lei tidak hanya menyinggung kita, dia juga menyinggung keluarga Su. Dia menculik Nona Su." Lin Tianhu mendengus dingin, ledakan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia hampir terjatuh. Beraninya anak pemberontak ini menculik Nona Su? Mata Xiao Yan dipenuhi ketakutan. Siapa yang tidak tahu hubungan antara Su Yuqi dan Chen Ping? Lagi pula, keluarga Su adalah yang terkaya di Hongcheng. Meskipun mereka biasanya memiliki beberapa konflik, keduanya tidak menganggapnya serius. Tetapi jika seseorang menculik Putri Su Wenzong, bukankah keluarga Su akan mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk menjatuhkan keluarga Xiao? Seseorang sudah mengaku, Xiao Lei lah pelakunya, tidak diragukan lagi. Lin Tianhu berkata dengan ekspresi muram, "Anak durhaka, anak durhaka." Xiao Yan memukul dadanya dan berteriak kepada semua orang di keluarga Xiao, "Kalian semua, pergi hubungi anak durhaka ini dan suruh dia kembali ke sini. Aku pasti akan mematahkan kakinya." Semua orang di keluarga Xiao pergi untuk menghubungi Xiao Lei, dan pada saat ini telepon Chen Ping berdering. Setelah panggilan tersambung, suara Xiao Lei yang arogan terdengar. "Chen Ping, Su Yuqi ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin dia aman, datanglah ke pabrik terbengkalai di pinggiran barat Hongcheng ini sendirian. Ingat, kau hanya boleh datang sendirian. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan Su Yuqi." "Baiklah, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Yuqi, aku akan mengubur seluruh keluarga Xiaomu bersamamu." Wajah Chen Ping muram, dan aura pembunuh yang mengerikan di tubuhnya langsung menyebar ke seluruh keluarga Xiao. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Chen Ping, Xiao Yan bergidik dan berteriak marah pada Xiao Lei.
binatang buas, cepat lepaskan Nona Su dan kembali untuk meminta maaf. Xiao Lei tertegun, tetapi berkata dengan kejam, "Ayah, jangan khawatir tentang masalah ini. Chen Ping tidak berani melakukan apapun pada keluarga Xiao. Kita punya pendukung di belakang kita sekarang." Mendengar ini, Chen Ping mencibir, "Pendukung yang kau bicarakan bukan keluarga Wei di ibu kota provinsi. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." "Chen Ping, berhenti bicara omong kosong. Kukatakan padamu, kalau kau berani tidak menghormati keluargaku, aku akan berhubungan seks dengan Suyuki dulu, lalu menyebarkan semua fotonya. Lihat saja nanti, apa kau masih bisa sesombong itu?" Xiao Lei sama sekali tidak peduli dengan ancaman Chen Ping. Sekarang ia hanya bisa bertaruh dan berpegang teguh pada keluarga Wei. "Beraninya kau?" Chen Ping menggertakkan giginya, mengucapkan dua kata, dan matanya mulai dipenuhi warna merah darah. "Hahaha, ayo kita lihat apa aku berani. Sekarang Suyuki ada di tanganku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kalau kau memohon padaku sekarang, aku bisa menunggumu menyelamatkannya." Xiao Lei tertawa keras. Nadanya sangat arogan. Chen Ping menggertakkan giginya dan berbicara setelah beberapa saat, Tolong jangan sentuh Yuki." "Hahaha, benar juga. Ayolah, aku sudah tidak punya banyak kesabaran." Setelah mengatakan itu, Xiao Lei menutup telepon. Aura pembunuh Chen Ping mencapai puncaknya, dan dia berkata kepada Lin Tianhu, "Awas, jangan biarkan siapapun pergi." "Tuan Chen, bolehkah saya ikut dengan Anda?" Lin Tianhu berkata dengan cemas. Meskipun kita tahu bahwa Chen Ping sangat kuat, pihak lain jelas sudah sangat siap dan menunggu Chen Ping terlebih dahulu, jadi perjalanan ini pasti akan penuh bahaya. "Jangan khawatir, aku bahkan tidak menganggap serius badut-badut itu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Xiao Yan menatap punggung Chen Ping dan terduduk di tanah dengan suara gedebuk. Ia tahu putranya pasti sudah tamat. Para pelayan bergegas maju untuk mendukung Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan bersiap untuk pemakaman Tuan Muda." Bersambung.